Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Bu Khairunisa atau biasa dipanggil dengan Bu Ica. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang gejala alam biotik dan abiotik. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah membaca sedikit materinya. Nah, kali ini Ibu akan memaparkan secara umum tentang gejala alam biotik dan abiotik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja ya teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan gejala alam biotik itu? Nah, definisinya seperti ini ya. Gejala alam biotik adalah suatu keadaan lingkungan di sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan makhluk hidup. Kalau gejala alam biotik, akan tetapi jika gejala alam biotik maka dia ditunjukkan oleh keadaan benda tidak hidup, misalnya nih air, tanah, cahaya, suhu, udara dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa gambar nih, ada 6 gambar. Kira-kira mana yang termasuk gejala alam biotik ataupun abiotik dari definisi yang tadi yang telah dijelaskan sebelumnya? Nomor 1 kira-kira masuk gejala alam biotik atau abiotik. Kalau virus corona, ini virus corona ya, yang nomor 1 virus corona ini termasuk gejala alam biotik. Kemudian yang kedua ada gunung meletus. Nah, gunung meletus ini termasuk gejala alam abiotik. Kemudian yang ketiga ada hewan langka. Hewan langka ini termasuk gejala alam biotik. Kemudian ada tanah. Tanah di sini termasuk gejala alam abiotik. Begitupun dengan nomor 6 ada air hujan. Air hujan ini termasuk gejala alam abiotik. Sedangkan nomor 5 taman bunga di sini adalah termasuk gejala alam biotik. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakteristik atau ciri dari gejala alam biotik. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, tumbuh dan berkembang. Itu ciri-ciri pertama ya, tumbuh dan berkembang. Kemudian selanjutnya bergerak. Jadi alam biotik itu bergerak. Kemudian yang ketiga bernafas. Kemudian selanjutnya peka terhadap rangsang. Kemudian yang terakhir adalah berkembang biak. Nah, kemudian bagaimana dengan gejala alam abiotik? Untuk karakteristik gejala alam abiotik itu ada 6. Yang pertama berwujud, wujudnya padat, cair atau gas. Kemudian yang kedua berbentuk, kemudian berwarna, kemudian yang keempat mempunyai ukuran besar, kecil, selanjutnya memiliki bau dan rasa, dan yang terakhir bertekstur. Itu ya karakteristik gejala alam abiotik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen biotik. Apa saja yang termasuk komponen biotik, kemudian seperti apa sih komponen biotik itu? Nah, terlebih dahulu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan komponen biotik. Nah, di sini sudah disebutkan, komponen biotik adalah suatu komponen yang menyusun suatu ekosistem selain komponen abiotik atau selain komponen yang tidak bernyawa, yaitu seperti apa? Manusia itu termasuk komponen biotik.
dia bernyawa kan. Kemudian ada hewan, kemudian ada tumbuhan, ada mikroba, dan ada jamur. Ini semua termasuk ke dalam komponen biotik. Selanjutnya, berdasarkan peranannya dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen atau biasa juga disebut dengan autotrof itu mencakup semua makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Itu termasuk ke dalam produsen. Contohnya apa? Contohnya adalah tumbuhan, fitoplankton, dan cyanobacteria. Nah, ketiga makhluk hidup ini ada yang menggunakan sinar matahari untuk membuat makanannya atau membantu proses fotosintesisnya. Ada yang tidak membutuhkan matahari. Nah, yang membutuhkan atau yang menggunakan sinar matahari dalam proses fotosintesisnya itu disebut dengan fotoautotrof. Biasanya makhluk hidup yang menggunakan sinar matahari untuk proses fotosintesis itu adalah tumbuhan. Kemudian untuk bakteri sendiri, bakteri di sini termasuk fitoplankton dan cyanobacteria ya. Untuk bakteri di sini dia disebutnya dengan chemoautotrof. Karena kenapa? Dia tidak membutuhkan sinar matahari untuk membuat makanannya sendiri. Nah, terus butuhnya apa dong Zal? Kalau misalkan dia nggak butuh sinar matahari, terus dia pakai apa buat makanannya sendiri? Nah, dia membuat makanannya sendiri itu dengan menggunakan cadangan energi yang ada di dalam tubuhnya dia. Jadi dia tidak perlu menggunakan matahari. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu ada konsumen atau biasa disebut dengan heterotrof. Nah, komponen heterotrof ini terdiri dari organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai makanannya. Di sini konsumen ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada herbivora atau hewan pemakan tumbuhan seperti kambing, sapi, itu termasuk herbivora. Kemudian yang kedua ada karnivora. Karnivora di sini adalah makhluk hidup yang memakan daging makhluk hidup lain. Seperti apa? Manusia masuk tuh karnivora. Kemudian hewan-hewan buas yang lain itu masuk karnivora. Kemudian yang ketiga ada omnivora. Omnivora di sini adalah makhluk hidup yang memakan tumbuhan. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga adalah pengurai atau biasa disebut dengan decomposer. Pengurai atau decomposer mencakup semua makhluk hidup yang mendapatkan makanannya dengan cara menguraikan makhluk hidup lain yang telah mati. Nah, pengurai ini berfungsi sebagai penghubung peredaran zat dari konsumen ke produsen. Pengurai ini terdiri atas makhluk hidup yang berukuran kecil yang hidup di tanah, air maupun udara. Kalau di tanah sih seperti cacing gitu ya. Kalau di air mungkin ada bakteri-bakteri yang ada di dalam air, fitoplankton juga masuk. Itu pun dengan yang ada di udara. Selanjutnya kita akan membahas komponen abiotik. Kalau tadi sudah dibahas tentang mana saja yang termasuk dengan komponen biotik, nah sekarang kita akan bahas tentang komponen abiotik. Komponen abiotik ini merupakan komponen ekosistem berupa benda tak hidup yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Jadi semua benda-benda yang tidak hidup yang berada di sekitar makhluk hidup itu adalah termasuk komponen
ada sinar matahari, kemudian ada tanah dan batu, kemudian ada air, ada suhu, ada udara, dan lain-lain. Pokoknya semua benda yang nggak hidup, yang tidak hidup, yang berada di sekitar kalian itu termasuk komponen abiotik. Nah, selanjutnya kita membahas tentang interaksi antara komponen biotik. Jadi ini sesama komponen biotik saling berinteraksi itu ada 4 jenis interaksinya. Yang pertama yaitu interaksi antar organisme. Nah, di sini interaksi antar organisme ini dibagi menjadi 6 jenis. Macam yang pertama yaitu ada interaksi secara mutualisme. Kalau mutualisme mungkin kalian sudah sering mendengar ya, interaksi mutualisme itu seperti apa. Biasanya sih kalau yang pada umumnya itu interaksi mutualisme adalah interaksi antar dua organisme yang saling menguntungkan. Seperti ini di gambar 1 ada kupu-kupu dan bunga, kedua-duanya saling diuntungkan. Kupu untung, bunganya juga untung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada komensalisme. Nah, kalau interaksi komensalisme ini itu merupakan hubungan antara dua jenis organisme yang berbeda spesies, di mana salah satu spesiesnya diuntungkan dan yang satunya lagi tidak dirugikan. Jadi ada dua interaksi organisme, tetapi satu organismenya diuntungkan, yang satunya lagi tidak berpengaruh apa-apa. Misalkan nih di sini ada interaksi antara ikan hiu dan ikan remora kalau nggak salah, ikan itu kecil. Nah, di sini hiunya dirugikan atau tidak? Tidak. Kemudian ikan kecil-kecilnya dirugikan atau diuntungkan? Dia diuntungkan. Apa untungnya dia? Dia bisa berlindung atau menempel dengan cara menempelkan badannya di ikan hiu. Jadi yang ikan kecilnya untung, ikan hiunya tidak rugi. Nah, itu yang dimaksud dengan komensalisme. Jadi yang satunya untung, yang satunya tidak rugi, tidak untung juga. Jadi tidak berpengaruhnya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada predasi. Predasi ini atau biasa disebut dengan predator. Jadi kalau interaksi predasi ini, dia adalah interaksi antara mangsa dan pemangsa. Nah, biasanya ini terjadi di hewan-hewan predator seperti singa, kemudian ada macan, buaya dan sebagainya. Semua hewan predator ini hewan-hewan predator ini termasuk ke dalam interaksi predasi. Kemudian selanjutnya ada kompetisi. Nah, kalau kompetisi ini dua atau tiga organisme saling berkompetisi atau saling berlomba-lomba dalam atau bersaing untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Jadi misalkan di sini seperti di gambar 4, di sini ada 4 singa, mereka saling bersaing untuk memakan si kerbau. Kemudian yang kelima ada parasitisme. Nah, kalau parasitisme kalian sudah sering dengar ya, parasit kan satunya untung, satunya rugi. Tuh, jadi ada dua organisme juga yang saling berinteraksi atau saling berhubungan, akan tetapi salah satu organismenya diuntungkan, yang satunya lagi dirugikan. Nah, yang satunya itu selanjutnya itu yang terakhir adalah netral. Jadi hubungannya tidak saling mengganggu. Capung dengan sapi, capung yang hinggap di badan sapi, sapinya tidak terganggu, tidak dapat untung,
Selanjutnya interaksi yang kedua yaitu adalah interaksi antar populasi. Apa sih yang dimaksud dengan populasi itu? Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama atau memiliki spesies yang sama, yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya. Itu adalah populasi. Jadi dia hanya terdiri dari satu spesies yang sama. Nah, interaksi antar populasi di sini seperti interaksi antara rumput teki. Rumput teki di sini adalah rumput yang menghasilkan zat kimia yang bersifat toksik yang dapat menghalangi tumbuhan yang lain. Jadi kalau misalkan di suatu daerah itu yang tumbuh hanyalah rumput teki, tidak ada rumput-rumput yang lain, tidak ada jenis rumput yang lain ataupun serangga yang lain itu. Jadi hanya satu spesies saja, yaitu rumput teki. Itu adalah interaksi antar populasi. Kemudian yang ketiga adalah interaksi antar komunitas. Apa perbedaan antara populasi dengan komunitas? Nah, kalau populasi tadi itu dia hanya terdiri dari satu spesies, tapi kalau komunitas itu terdiri dari satu atau lebih populasi. Jadi ada dua spesies yang bergabung menjadi satu, disebut dengan komunitas. Nah, interaksi yang keempat adalah interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Nah, interaksi ini sering kita jumpai di sekitar kita karena interaksi ini terjadi antara makhluk hidup dengan alam di sekitarnya, seperti makhluk hidup yang membutuhkan udara, membutuhkan air, dan membutuhkan sinar matahari untuk hidupnya. Itu merupakan salah satu contoh dari interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Baik teman-teman, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh dituliskan langsung di kolom komentarnya ya. Untuk hari ini kita cukupkan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.